Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuyun untuk belajar bersama materi kelas 4. Simak dengan seksama ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ayo kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4, keluargaku, subtema 3, dan subtema 4, muatan pembelajaran matematika. Materi matematika pada kesempatan kali ini adalah menentukan panjang dan berat benda dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Agar kalian lebih paham, ayo bersama-sama dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya. Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Atau satuan yang nilainya tidak tetap, bisa berubah tergantung pada siapa yang mengukur dan di mana ia mengukur. Satuan panjang tidak baku, contohnya jengkal. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini satuan panjang tidak baku jengkal tangan. Kemudian ada juga depa. Depa ini dengan dua tangan direntangkan. Kemudian langkah kaki. Nah, anak bisa lihat di sini langkah kaki termasuk satuan panjang tidak baku. Kemudian lagi ada tali. Ada hasta. Hasta ini mengukurnya dari ujung siku sampai ke ujung jari-jari. Ya. Sekarang Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Ya, anak-anak bisa menggunakan batang korek api juga ya untuk mengukur panjang benda. Nah, Lani dan adiknya mengukur pulpen dengan batang korek api. Kemudian mengukur juga penggaris kayu dengan jengkal tangan. Dengan batang korek api, Lani menggunakan 3 batang korek api. Jadi panjang pulpen ini, panjangnya 3 batang korek api. Sedangkan penggaris kayu panjangnya 8 jengkal tangan. Nah, Lani juga menghitung panjang buku tulis, panjang meja, panjang penggaris, dan panjang pensil. Untuk panjang buku tulis, Lani menggunakan batang korek api. Untuk panjang meja, Lani menggunakan hasta. Dan untuk penggaris, Lani menggunakan jengkal tangan. Dan untuk pensil, Lani menggunakan batang korek api. Anak-anak bisa lihat di sini untuk buku tulis, panjangnya 4 batang korek api. Kemudian untuk meja panjangnya 3 hasta. Untuk panjang penggaris 1 jengkal tangan dan pensil 4 batang korek api. Mengukur berat. Nah, tadi anak-anak sudah mengukur panjang ya. Sekarang mengukur berat. Alat yang digunakan adalah timbangan. Nah, ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, anak bisa lihat di sini 2 bantal dengan 1 guling. Lebih berat mana yang diminta? Memberi tanda centang untuk benda yang lebih berat. Iya, 2 bantal. Benar, lebih berat 2 bantal dibandingkan 1 guling. Nah, Nana bisa lihat juga di sini ada sepatu dibandingkan dengan
sandal. Ya, sepatunya lebih berat daripada sandal, maka yang diberi tanda centang adalah sepatu. Nah, Siti membandingkan kembali ember dengan serok, sepatu dengan bantal, bantal dengan ember, kemudian pel ditambah ember, kemudian dibandingkan dengan sepatu. Ember lebih berat daripada serok. Kemudian sepatu lebih berat daripada bantal. Bantal lebih berat dibandingkan ember. Kemudian pel lebih berat dibandingkan sepatu. Nah, Nana bisa lihat ya di sini, semakin turun bendanya maka semakin berat. Semakin naik bendanya maka semakin ringan. Nah, menurutmu manakah benda yang paling berat? Iya, pel tadi ya Nana ya, pel dengan ember itu paling berat. Menurutmu manakah benda yang paling ringan? Serok kecil karena dia paling ringan di antara benda-benda tadi ya. Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Iya, yang teringan adalah serok kecil, kemudian ember, bantal, sepatu, pel. Nah, Nana bisa lihat di sini ya. Ember ditambah bantal dibandingkan dengan pel ditambah sepatu. Menurut anak-anak, manakah yang lebih berat? Iya, pel dan sepatu yang lebih berat dibandingkan dengan ember dengan bantal. Nah, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Iya, ini termasuk satuan tidak baku ya anak-anak ya. Iya, karena tergantung siapa yang menimbangnya dan menggunakan timbangan apa. Nah, kebetulan Edo menggunakan timbangan dari gantungan baju. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, Edo membandingkan mobil-mobilannya dengan robot-robotannya. Maka lebih berat mobilannya karena lebih turun ya. Kemudian boneka sama mobil-mobilan lebih berat boneka. Robot dengan bebek karet lebih berat robot. Ya, nah, manakah mainan yang paling berat di antara semua ini? Boneka. Manakah mainan yang paling ringan? Bebek karet. Susun mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Boneka yang paling berat. Kemudian mobil-mobilan, robot, bebek karet. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Iya, nih di sini anak bisa lihat boneka yang lebih berat karena di sini Edo dan sepupunya membandingkannya dengan jumlah kelereng. Kalau mobil dengan kelereng di sini supaya seimbang sama beratnya, maka jumlah kelerengnya di sini ada 5. Jadi mobil sebanding dengan berat kelereng 5. Kemudian di sini bebek karet sebanding atau seimbang dengan 3 kelereng. Boneka dibandingkan dengan 6 kelereng. Robot-robotan dibandingkan dengan 4 kelereng. Iya, di antara mainan ini yang paling berat adalah boneka karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Nih, untuk perbandingan ya anak-anak ya, membandingkan kenapa boneka lebih berat. Karena boneka sebanding dengan 6 kelereng, mobil-mobilan sebanding dengan 5 kelereng,
bebek karet sebanding dengan 3 kelereng dan robot-robotan sebanding dengan 4 kelereng. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.